Tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Enggak dong, bercanda dong. Kita normal-normal aja kali ya. Nyalain lampunya ya. Oke, 1, 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun kalian menonton video ini, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan semoga selalu diberikan kesehatan, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Baik, perkenalkan saya Medisiam Febri Albifari sebagai moderator dari kelompok 3 bersama teman-teman saya, ada Isa Rahmawati, ada Asifah Khomaira, dan ada Fatima Azahra. Baik, kami kelompok 3 di sini akan membahas materi tentang kemanusiaan. Langsung saja untuk pembahasan pertama mengenai definisi kemanusiaan akan disampaikan oleh Fatima Azahra. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi kemanusiaan dan kebutuhan manusia. Jadi, kemanusiaan merupakan sifat yang universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia ini, yang dapat melindungi serta memperlakukannya dengan cara yang sesuai dengan kemanusiaan. Jadi, kemanusiaan merupakan sifat yang penting dalam terciptanya kehidupan yang harmonis dengan sesama umat manusia. Dan definisi menurut para ahli, menurut Notonegoro dalam Pamono dan Kartini mengatakan bahwa hakikat manusia merupakan majemuk tunggal, sehingga selain makhluk individual juga merupakan makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, hubungan antara manusia membutuhkan interaksi yang positif, yaitu dengan adanya sifat kemanusiaan serta menghormati setiap orang untuk mencapai tujuan menciptakan kehidupan bersama. Kemanusiaan merupakan dorongan batin yang mengarah pada sikap atau tindakan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah keinginan manusia akan suatu barang maupun jasa dalam usahanya untuk mempertahankan hidupnya, di mana pemuasannya dapat bersifat jasmani maupun rohani. Menurut Rachman, kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam. Bahkan tidak hanya banyak dan beraneka ragam, tetapi bertambah terus-menerus, tidak ada habisnya, sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu, kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan dampak negatif. Misalnya, sebagai contoh, makan nasi bagi orang yang lapar. Hal ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan, karena apabila tidak dipenuhi, maka bisa menimbulkan dampak yang negatif, seperti kondisi tubuh yang tidak nyaman akibat rasa lapar. Terima kasih. Wah, mantap sekali Fatima Azahra. Terima kasih atas penyampaian materinya mengenai definisi dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas tingkat kebutuhan manusia menurut Maslow. Untuk Asifah Khomaira, dipersilahkan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan manusia menurut Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisik atau physiological needs. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling mendasar dan paling mendominasi kebutuhan manusia. Pada kebutuhan fisik ini lebih bersifat biologis seperti oksigen, air, makanan, dan sebagainya. Maslow mengatakan kebutuhan fisik merupakan hal yang utama melebihi apapun. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman atau safety needs.
Kebutuhan ini cenderung mencari rasa aman berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kekacauan, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada kebutuhan akan kepemilikan dan cinta, atau the belongingness and love needs. Kebutuhan ini menguatkan bahwa dalam hidup manusia tidak bisa terlepas dari sesama. Manusia akan cenderung mencari cinta orang lain supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Yang keempat, ada kebutuhan untuk dihargai atau the esteem needs. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan ini menjadi dua bagian, yakni yang pertama lebih mengarah pada harga diri. Kebutuhan ini dianggap kuat, mampu mencapai sesuatu yang memadai, memiliki keahlian tertentu, menghadapi dunia, bebas dan mandiri. Yang kedua mengarah pada sebuah penghargaan, yaitu keinginan untuk memiliki penghormatan atau penghargaan dari orang lain. Kebutuhan ini memiliki dampak secara psikologis berupa rasa percaya diri, bernilai, kuat, dan sebagainya. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Pada kebutuhan ini menjadi puncak tertinggi pencapaian manusia setelah kebutuhan-kebutuhan yang lain terpenuhi. Pencapaian aktualisasi diri berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Iya, sorry, tadi terlalu fokus. Baik, terima kasih kepada Asyifa Khalmayra yang telah menyampaikan pembahasan mengenai tingkat kebutuhan manusia menurut Maslow. Gimana nih teman-teman, sampai sini dulu penjelasannya sudah paham kan mengenai kemanusiaan ini? Dari yang telah dijelaskan oleh Fatima, dan tadi barusan telah dijelaskan oleh Asyifa Khalmayra. Udah paham dong, awas aja nggak paham ya. Baik, untuk yang selanjutnya nih, pembahasan terakhir yaitu kita ada kasus nih, atau ya contoh kasus mengenai kemanusiaan ini gitu loh, mengenai sifat kemanusiaan ini yang akan disampaikan oleh Isa Rahmawati. Langsung saja kepadanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan menjelaskan contoh permasalahan kemanusiaan. Kesulitan problematika pandemi yang terjadi pada tahun 2020 ini sebenarnya mengarah kepada satu hal yang paling dasar, yaitu krisis kemanusiaan. Dalam situasi krisis seperti ini, masalah kemanusiaan diabaikan dan dianggap tidak penting. Banyak orang yang mementingkan egonya daripada memikirkan nasib orang lain. Bahkan, tidak sedikit yang dengan sengaja merusak kehidupan orang lain demi keuntungan pribadi. Efek dari pandemi COVID-19 ini membuat hidup menjadi sulit bagi semua orang tanpa memandang status sosial mereka. Setiap orang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang, bahkan melalui tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, dan penipuan. Karena keterbatasan gerak, banyak sekali masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Rasa frustasi ini dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan. Yang lebih mengejutkannya dan menyentuh hati adalah kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK telah menetapkan Juliari sebagai tersangka atas dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Ia diduga menerima uang suap sebesar 17 miliar dari perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran dana bansos. Peristiwa ini tentu saja menjadi pemicu yang sangat menyakitkan bagi masyarakat kalangan bawah. Hak milik masyarakat dirampas seenaknya tanpa memikirkan nasib jutaan orang yang dilanda kelaparan dan kemiskinan. Bansos ini merupakan satu-satunya harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup diambil demi kepentingan pribadi. Dengan adanya kasus korupsi ini, pemerintah telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masih banyak sekali individu yang mementingkan egoisme dan menciptakan kesenjangan sosial dengan sengaja mengambil peruntungan dari penderitaan orang lain, seolah-olah mereka tertawa sendiri di saat yang lain sedang menangis meratapi nasibnya. Padahal semuanya berada dalam masalah yang sama. Melalui kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa masih banyak sekali orang-orang yang mengabaikan makna keutamaan karakter, yaitu kemanusiaan. Dari kasus tersebut, kita juga bisa melihat
Menteri Sosial tersebut mengabaikan keutamaan karakter ini. Padahal seharusnya sebagai seorang menteri, ia harus lebih mengutamakan kondisi masyarakatnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Isha Rahmawati yang telah menyampaikan sebuah kasus nih dari materi kemanusiaan ini. Dan saya pikir teman-teman semua pasti sudah paham ya mengenai definisi kemanusiaan, kebutuhan-kebutuhan manusia, dan lain sebagainya yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dijadikan pelajaran dari kasus tersebut. Nah, menurut saya pribadi, intinya kita harus saling menghormati aja sih teman-teman ya. Saling toleransi, menghargai satu sama lain gitu kan, memanusiakan manusia. Intinya kita harus bersikap adil dan jangan egois. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.